Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh SLIS, kedelapan Ken, kesembilan PTNY, dan ke-10 Raja, dan terakhir Tris. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup di harga 164 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia double customer-nya, Bumi masih distribusi. Langsung saja ke technical. Start technical, Bumi kondisi seperti ini. Ya, yang penting nggak turun dari 160 itu aja. Itu titik aman terakhirnya. Ya, sandaran terakhirnya. Kalau dia jebol 160, turun dulu ke bawah. Bahkan bisa ke 150, bahkan nutup gapnya di 140 ya. Bumi belum ada momentum juga. Dan minggu ini kembali membentuk lower high. Tapi hari ini doji volume meningkat. Kita lihat aja, besok kemungkinan bisa ada technical rebound. Tapi rebound terbatas. Maksimal kalau naik ya uji resistennya 170 untuk Bumi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, nih weekly-nya aja jelek ya. Candle-nya sebenarnya itu harusnya kalau mau bagus Bumi ya minggu ini tuh hijau di atas 175 lah ya. Sehari ini teman sayangnya minggu ini hari ini malah turun di 164. Jadi candle-nya ini jelek. Cuman ya masih bisa ditoleransi selama di atas 160. Kalau jebol 160 berarti sangat berpeluang tadi menutup gapnya di candle daily di 142. Kalau di candle bulanannya untuk Bumi kondisinya jelek juga ya. Walaupun koreksi belum kecil. Ya tetap ya menurut saya sih cukup bisa lah coba untuk rebound di Januari. Cuman ya kuncinya jangan turun dari 160. Titik sandaran terakhirnya itu jangan jebol 160. Itu untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham kedua. Ada BRMS yang ditutup di harga 164, terkoreksi 0,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS juga indikasi pola dead cat bond kelihatan. Dia membentuk lower high lagi di area 173, 172. Sebelumnya di area atas ini, di atas ini, dan sama. Kalau Bumi 160, BRMS juga 160. Jangan jebol. Kalau jebol itu ada gap nggak dia di bawah ya? Ada gap nih bisa ke 140. Sama juga ya. Arahnya kalau Bumi ke 140, 142, BRMS tuh bisa ke 148. Ada gap juga tipis. Dan ini 140 juga sandaran terakhirnya untuk BRMS. Tapi menurut saya kalau dia turun dari 160, pertimbangkan stop loss saja dulu. Ya daripada di bawah turun nggak pasti kan, mending stop loss sekitar mungkin 4%. Nanti kalau dia di bawah baru buyback ya. Kalau dia mantul nggak sampai harga beli di atas kan bisa profit juga seperti ini. Nih misalnya dia mantul dari 143, kalau sampai harga Bapak Ibu beli misalnya di 164 berarti naiknya 15%. Karena Bapak Ibu mungkin ya skenarionya dia cut loss dulu 4% dan dia mantul mungkin ke 157, 158, Bapak Ibu udah floating profit kan. Potong fee 5%, 4% tambah fee 1%, ya udah 5% dan 5% net profit kalau dia mantul. Itu nggak sampai harga Bapak Ibu beli. Tapi kalau misalnya pakai average down ya silahkan juga ya, boleh juga ya. Tergantung lah bagaimana strategi masing-masing. Kalau saya biasanya pakai stop loss saja dulu ya. Misalnya nggak mampu bertahan di atas 160, saya stop loss. Karena ini udah kelihatan sinyal pola dead cat bond. Kalau jebol 160-nya. Untuk BRMS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek ya, ekor panjang dari atas berarti seller kuat minggu ini jualan. Volume meningkat. Kalau dilihat candle bulanannya juga jelek walaupun koreksi belum kecil ya. Sama kuncinya, BRMS 160, Bumi 160 harus dijaga oleh dua broker ini. Jadi seperti itu. Untuk BRMS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 296, menguat 1,36%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya NRG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG sudah membentuk lower high dan kelihatan EMA 20-nya juga melengkung ke bawah. Dan indikasinya seperti ini. Terbentuk di 310 dan dia kuncinya kalau untuk NRG ini 286. Jebol 286 tinggalin aja. Ini ada pola cup and handle juga terbalik. Jadi seperti itu. Untuk NRG ya dilihat aja bertahan gak di atas 286 tadi ya supportnya. 288 286 tuh ya. Jangan sampai jebol. Tapi indikasinya udah jelek ya, dia membentuk lower high dan kembali gagal menembus EMA 20-nya minggu ini. Kalau ditarik trennya seperti ini, dia masih di dalam downtrend channelnya.
Jadi ada peluang bisa ke 240 kalau jebol 288 tadi ya, 286 ya, pakai 280 itu bisa juga. Jadi seperti itu. Untuk NRG lebih baik wait and see aja dulu, tapi kalau nekat beli ya menurut saya sih stop loss aja kalau dia tutup di bawah 290. Risknya kecil aja tuh, paling 3% 4% udah tinggalin aja dulu. Jangan diharap-harap kalau besok misalnya merah malah hijau jebol support seperti itu. Untuk NRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 54 menguat 1,8%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya Dewa itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Dewa mantul lagi dari 50, cuman masih rawan ya. Titik aman pertamanya itu 55, tutup di atas 55 itu bagus, atau sekalian 56 57 ya. Pokoknya di bawah itu masih rawan. Tunggu aja dia tembus. Kelihatan volume juga belum terlihat yang signifikan, tapi memang dia membentuk terus higher low. Dan ya bisa jadi ini pola ascending triangle dan tembus arahnya ke atas lagi. Tunggu aja di 55 itu lebih menarik. 55 apalagi di atas 60 itu lebih aman pergerakannya Dewa daripada di bawah. Ya resikonya tergantung masing-masing ya. Kalau nekat beli di area pendek-pendek ini, main 1 tick 2 tick ya boleh-boleh juga ya. Nggak ada yang salah kok di market nih. Karena yang di trading kan itu kan uang-uang sendiri. Jadi keputusan jual beli kan tergantung masing-masing. Mau stop loss ya itu nggak salah juga. Karena kenapa? Karena ya dia meminimalisir resikonya. Jadi dia stop loss dulu, besok cari saham lain mungkin, atau nanti cari saham lain untuk menutup ataupun mengurangi loss yang sebelumnya. Ya tetap ada strategi. Yang penting tuh kuncinya ada strategi. Jangan cuman modal feeling doang. Feeling doang itu bisa dipakai, insting bisa dipakai kalau Bapak Ibu udah sering juga melihat chart, melihat bid offer, melihat pergerakan sahamnya, tahu polanya, itu insting Bapak Ibu nanti jalan sendiri. Ya, tapi harus pakai teknik dulu. Ya, dikuasai tekniknya baru insting juga akan berperan penting di situ ya. Cuman kalau Bapak Ibu lebih mementingkan insting, belum tahu teknik, belum tahu indikator yang dipakai, pola sahamnya seperti apa, ya pasti 90% kebanyakan loss-nya aja. Ya 80-90% loss atau nyangkut. Harus pakai teknik dulu, belajar teknik. Udah menguasai teknik, menguasai pola sahamnya, bagaimana kondisi bid offer, kondisi chart. Nah, nanti insting Bapak Ibu tuh akan kena sendirinya. Seperti halnya nyetir mobil. Ya, kalau awal-awal belajar mungkin ditemenin instruktur kan. Rem tangan juga diatur kan. Dan Bapak Ibu pasti juga gasnya juga ya masih pikir-pikir kan. Belok kiri, belok kanan juga masih mikir. Nggak pakai insting. Kalau udah terbiasa nanti ya berjalan dengan sendirinya ya. Seperti itu juga trading itu. Cuman ya itu harus menguasai tekniknya dulu, atau ya biasa melihat chart, melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil seperti itu. Untuk Dewa tunggu di 5556 itu menarik kalau dia di atas itu pergerakannya. Di bawah itu ya resiko tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 80 menguat 1,26%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya BNBR ada akumulasi dari MG. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNBR kondisi seperti ini dia sudah membentuk pattern flag ya. Dia sempat rebound terus jalan dan berhasil break atau pas tutupannya di 80. Berarti dia rejection ya. Ya semoga aja nih bertahan. Kelihatan koreksi. Kalau kelihatan volume hari ini naiknya kecil ya. Kalau pattern flagnya ini hitungannya seperti ini. Masih belum setengahnya ya. Masih jauh tuh. Bahkan bisa ke 98, 100. Tapi ada peluang menurut saya ini bisa ke 100 ya. Ini dia membentuk higher low higher high. Ini udah kembali uptrend nih. Kalau dilihat seperti ini ya. Atau gambar dari bawah aja dulu. Seperti ini. Atau pola Pauline wedge juga bisa ya. Cuman jangan lihat pola Pauline wedge saja. Lihat uptrendnya aja dulu. Nah seperti ini. Kalau berminat ya. Tapi ini disclaimer on. Ya kalau dia turun dari 78, 77 tuh stop loss saja. Dari harga sekarang ke 77 berarti ya sekitar 4% lah stop lossnya. Target profit itu minimal 85, 5% dan bisa sampai 90-100. Ini kalau jalan, ini konfirmasi nih sepertinya ya. Apakah ini double bottom? Cup and handle kan. Cuman ada gap nih. Ada gap-gap ABRB-nya. Ya polanya bagus nih. Volume juga meningkat saat di atas. Sepertinya sih besok bisa digas lagi nih BNBR. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada BP yang ditutup di harga 162, terkoreksi 0,61%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di customer-nya BP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BP CII Akum tapi kecil ya. Hari ini cuma 145.000 lot. Yang paling besar itu KZ 150.000 lot ya, bisa aja nih temannya ya, grupnya. Kelihatan untuk BP ya masih di dalam downtrend channelnya ya. Sebelum dia bisa kembali tutup di atas EMA 20-nya atau di atas 170, di atas trendline downtrendnya ini, resistennya ini masih rawan. Kalau mau belinya di bawah aja di 154, 153, turun 150 tinggalin. Kalau harga sekarang harga tanggung, mending hindarin dulu. Nah, ini tadi dia sempat ke 153 kan, terus mantul ditarik naik. Nah, itu lumayan kan, bisa 4%, 5% tadi tarikannya. Cuman ya itu, belinya di support aja. Siapa tahu ditarik kan lumayan. Risknya kecil kalau daripada beli di harga pertengahan. Atau tunggu BP di atas 170. Itu baru ada sinyal juga menarik ke atas ya. Bisa jadi ini indikasi ya, belum pasti pola cup and handle. Seperti ini nantinya dia membentuk swing low-nya ya, harus konfirmasi swing low di 150, nggak boleh turun lagi. Tapi ini dia masih di dalam downtrend channelnya. Tapi kalau ini ditutup seperti ini sampai selesai sampai sini aja, ini pola bisa cup and handle juga kan. Tinggal nunggu nih tembus 170 atau EMA 20-nya ini garis biru 174, udah sinyal bagus untuk BP. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 254, terkoreksi 2,3%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semarinya, SLIS ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SLIS sudah di bawah EMA 20, EMA 60, dan EMA 60 sudah cross ke bawah EMA 20, berarti dead cross. Itu sinyal kurang bagus. Tapi kondisi seperti ini, kalau dilihat ya, pakai aja ini 272 itu bisa dijadikan resisten. Kalau besok dia tembus itu ya cukup bagus, bisa kembali ke atas. Tapi harus besok hijau atau membentuk pola morning star. Ada sinyal bagus dia membentuk swing low di 250 ya, tapi besok harus hijau. Minimal tutup lah ya 270, 276. Kalaupun mau spek buy, tapi ini disclaimer on ya, sudah jebol support, resikonya lebih besar. Beda cerita kalau masih di atas support. Support 270, memang dia sekarang di support 250. Cuman support psikologisnya yang dulunya itu resisten yang selalu dipertahankan ya. Semenjak 19 Desember kan dia turun, mantul, turun dan jebol. Itu lebih ke situ. Kalau nekat beli di 250 ya resikonya ya stop loss di bawah 250. Tapi resiko untuk stop loss itu lebih besar kalau kondisi beli di harga sekarang. Tapi kita lihat aja besok semestinya kalau mau bagus list itu harus hijau. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksi belum kecil ya. Kalau besok ada tarikan besar sampai 270 itu bagus. Bisa jadi doji. Ya, tapi harus ada tarikan besok atau minggu depan Senin ya. Cuman ya besok tuh semestinya sih nggak boleh turun lagi dari 250 lah ya. Kuncinya 250 jangan jebol, itu aja. Tapi dia udah jebol support psikologisnya 270. Jadi seperti itu untuk SLIS. Lebih ke wait and see aja tuh. Kalau nekat ya lihat aja nanti perkembangan SLIS seperti apa besok, bid offernya, chartnya seperti apa. Jadi baru entry ya. Karena di saham seperti ini lagi kondisi chart seperti ini bisa aja ada tarikan kalau market makernya, bandarnya mau tarik. Nah itu kesempatan. Nah bagaimana sih cara melihat kesempatan itu dari bid offer, dari chart? Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin semua di sana, dibimbing dan dikasih tahu tuh tekniknya seperti apa, entry-nya dan di mana harus exit kalau nggak jalan. Dan juga yang paling penting itu tahu bagaimana kondisi bid offer, chart time frame lebih kecil, Bandarmalogi, dan setiap hari di grup juga saya kasih rekomendasi saham selama masih belajar ya. Jadi seperti itu. Untuk SLIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ken yang ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Ken diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Ken kondisi seperti ini cukup bagus ya, dia berhasil break dari resisten 650. Hari ini dia sempat turun tapi kemudian mantul lagi dan koreksinya juga belum kecil. Ini menarik untuk Ken. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cuman ya naik-naik seperti ekor ini, berarti kalau seller masih kuat ya di atas. Lihat besok aja ya. Untuk besok
kondisinya masih bagus ya di rejection, dan kalau dilihat dari candle bulanannya koreksi volume kecil, dan ya semestinya 650 dijaga kalau mau bagus ya untuk Ken. Kalau besok dia merah tuh jebol 640-nya berarti false break. Kemungkinan konsolidasi dulu. Range-nya 600 sampai 650. Tektok hari ini lagi. Ya kalau besok jebol 640-nya untuk Ken. Seperti itu untuk Ken. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTNY yang ditutup menguat 6,45% ke harga 462. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di buka sebenarnya PTNY hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTNY hari ini sempat menyentuh 500, tapi kemudian terkoreksi lagi. Tapi kondisi seperti ini, arah PTNY sih sepertinya ya tetap ke atas ya. Pakai supportnya 440. Pokoknya jangan jebol 440, itu aja untuk PTNY 1 minggu ke depan, bahkan di awal Januari. Targetnya kemana? Hitung aja dari swing low ke swing high-nya ini. Bisa pakai ini, bisa ke 500, tadi sudah dicapai, dan bisa ke 580. Nih targetnya ya. Dan yang penting jangan turun dari 440 untuk PTNY. Tapi ini saham high risk ya, baru IPO, jadi ya pergerakannya masih bisa di-maintain sama bandarnya. Naik turunnya ya biasanya volatil. Hati-hati untuk PTNY. Sering terjadi crossingan juga nih di PTNY. Jadi seperti itu untuk PTNY. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup di harga 940 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Raja didistribusi oleh IF nih ya. 94.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Raja arahnya ke bawah ya. Ini udah saya analisa dari minggu lalu ya. Ini dia terus gagal menembus 980. Apalagi candlenya merah hari ini. Walaupun tutupannya tuh sama harga penutupan, tapi potensi arahnya 900 sampai 880 untuk Raja. Lebih baik wait and see aja dulu. Tinggali ini kan dia konsolidasi. Konsolidasi seperti ini bisa aja dibuang. Seharusnya ya, kalau memang dia mau narik naik bandarnya, semestinya hari ini langsung ditarik naik, kan sempat tembus tuh 970 980. Tapi habis itu diturunin, berarti memang nggak niat naikin, cuman mancing retail. Mungkin dia naikinnya dengan modal kecil, makan HK over kan. Habis itu retail masuk di atas, ya udah guyur lagi. Ya kondisi range pendek seperti ini biasanya ada buangan ke bawah. Jadi kalau saya sih saya hindari dulu ya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Analisa saya juga bisa salah. Ya kembali dianalisa sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Untuk Raja, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tris yang ditutup di harga 246 menguat 0,81%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, Tris ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tris kondisi seperti ini, dia lagi membentuk doji di area, ya ini area support yang seharusnya dijaga. 250 jangan sampai jebol. Kalau dia membentuk swing low-nya di area 240 250 itu masih ya oke. Jadi kalaupun nekat beli di harga sekarang, tapi disclaimer on ya stop loss saja kalau dia jebol 240, paling 3% 4% lah stop lossnya ya. Targetnya ke 280 sampai 300 lagi. Itu aja minimalnya ya. Cukup bagus tuh kalau ke 280 naik 20%. Risknya kecil aja paling 4%. Stop loss dijebol 240. Tapi kembali lagi disclaimer. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, biar melihat seperti apa, minggu ini dia memang ada koreksi, cuman koreksinya ya volumenya kecil, nggak nyampe setengah. Kalau besok ada tarikan naik misalnya sampai 260 ya bagus kan, makin kecil koreksinya. Kalau dilihat dari candle bulanan doji, tapi volume besar, ya bagus nih pola cup and handle. 240 itu pakai aja 240 atau 230 lah ya. 230 itu tinggalin aja kalau dia gagal bertahan di atas 230-nya. Dari harga sekarang berarti 16 poin ya, sekitar 8% lah stop loss dengan target ke 20% profitnya. Itu risk reward bagus kan, menarik masih ya, tergantung masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Tris volume meningkat semestinya sih ke arah atas. Ini kemungkinan dalam candle bulanan dia membentuk wave 3, wave 1, wave 2, wave 3. Dan kalau ditarik tren dari atas, tinggal nunggu tembus 260 aja udah oke itu ya. Minggu ini, besok ya udah minggu depan, bulan depan arahnya tarikan naik ke atas. Ini kan baru berhasil break.
Jadi oke nih untuk Tris, tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Tris. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.